Pernah gak sih kamu nemuin mesin rusak yang kayaknya gak masuk akal? Semua partnya baru, oli cukup, operator bilang udah sesuai prosedur, tapi entah kenapa besoknya rusak lagi. Kadang kita langsung nyalahin bearingnya, olinya, atau bahkan orang yang ngerjainnya. Padahal sering banget masalah itu bukan karena komponennya rusak, tapi karena sistemnya yang salah. Di dunia maintenance, ini mindset yang jarang banget dibahas. Bukan mesin yang rusak, tapi sistemnya. Gue pernah ngalamin sendiri. Waktu itu, di pabrik tempat gue kerja, gearbox di satu line sering banget jebol. Udah 3 kali dalam 2 bulan. Spare part udah diganti, oli udah sesuai viskositas, alignment udah dicek. Tapi entah kenapa, masih aja bocor dan panas berlebih. Sampai akhirnya, gue iseng ngecek hal yang kelihatannya sepele valve-nya, ternyata mampet. Karena lubang ventilasi itu ketutup, tekanan di dalam gearbox naik terus setiap kali mesin jalan. Oli nyembur keluar lewat seal, terus lama-lama komponen lain ikut rusak. Dari situ gue sadar masalahnya bukan di partnya, tapi di sistem ventilasi yang gak pernah dicek. Bukan mesin yang rusak, tapi sistemnya yang gak jalan. Pola kayak gini sering banget terjadi di dunia kerja. Kita sibuk banget memperbaiki, tapi jarang banget berhenti untuk memahami. Mesin rusak, kita buru-buru ganti part, data nggak masuk, kita langsung reset sistem. Orang telat kerja, kita langsung kasih teguran. Tapi jarang banget kita nanya, kenapa hal itu bisa terjadi? Apa yang bikin sistemnya gagap? Karena kalau mindsetnya cuma reaktif, kita bakal muter di tempat. Nggak ada pembelajaran, nggak ada perbaikan berkelanjutan. Padahal, tugas engineer sejati itu bukan cuma memperbaiki kerusakan, tapi memahami penyebabnya. Di dunia reliability, ada istilah yang sering banget gue pakai, root cause thinking, bukan cuma root cause analysis, tapi cara berpikirnya. Misalnya gini, waktu mesin overheat, banyak orang langsung bilang coolingnya kurang. Tapi kalau dipikir lebih dalam, kenapa coolingnya kurang? Apakah pompa airnya kotor? Atau mungkin operatornya nggak tahu kapan harus ngecek level air? Dan kalau operator nggak tahu, berarti masalahnya bukan di pompa, tapi di sistem komunikasi dan pelatihan. Lagi-lagi, bukan mesin yang rusak tapi sistemnya. Sering banget di pabrik, kita ngebangun sistem maintenance yang kelihatannya keren banget di atas kertas. Ada jadwal, checklist, dan tabel besar di dinding. Tapi ketika dijalankan, banyak yang gak efektif. Kenapa? Karena sistem itu hanya bagus di dokumen, tapi gak dirancang dengan manusia di dalamnya. Sistem yang baik bukan yang paling rumit, tapi yang paling mudah dijalankan. Sistem yang baik bikin orang merasa terbantu, bukan terbebani. Kadang sistem gagal bukan karena teknisnya salah, tapi karena manusianya nggak diajak mikir bareng. Maintenance bukan cuma tentang alat, tapi tentang manusia yang jalanin alat itu. Dalam satu sesi pelatihan di Jepang, gue pernah dengar satu kalimat yang ngena banget. Kalau kamu mau tahu kualitas sistem, lihat bagaimana orang bereaksi saat sistem itu gagal. Artinya, sistem yang baik bukan yang gak pernah error, tapi yang punya mekanisme untuk belajar dari kesalahan. Di Toyota, kalau ada kesalahan kecil di line produksi, mereka gak langsung cari siapa yang salah. Mereka cari kenapa sistemnya gak bisa mencegah itu. Karena kalau kamu terus nyalahin orang, kamu gak akan pernah memperbaiki sistem. Tapi kalau kamu memperbaiki sistem, kamu otomatis bantu orangnya berkembang. Kadang kita terlalu cepat puas dengan solusi cepat. Mesin rusak, ganti part, operator salah, kasih training. Padahal kalau sistemnya nggak berubah, besok masalah yang sama bakal muncul lagi, cuma dengan wajah yang berbeda.
Gue jadi ingat satu analogi sederhana. Bayangin, kamu punya ember bocor. Tiap hari kamu isi air, tapi airnya selalu habis. Solusi reaktif, tambah air lebih sering. Solusi sistemik, perbaiki embernya. Nah, di dunia kerja, banyak banget orang sibuk nambah air, padahal embernya belum diperbaiki. Dan hasilnya, capek terus, tapi nggak pernah tuntas. Sistem itu kayak ekosistem kecil, satu bagian lemah, semua ikut terdampak. Kalau jadwal maintenance nggak sinkron sama jam produksi, tim jadi sering kejar-kejaran. Kalau dokumentasi nggak jelas, shift berikutnya harus mulai dari nol. Kalau komunikasi antar divisi nggak lancar, downtime bisa berjam-jam. Tapi begitu satu sistem diperbaiki, efeknya bisa luar biasa. Waktu koordinasi lancar, semua kerja jadi ringan, data historis rapi, analisis jadi akurat, operator paham, supervisor tenang. Kadang bukan nambah alat yang bikin efisien, tapi memperbaiki sistem yang udah ada. Jadi gimana cara kita mulai berpikir sistem, bukan reaktif? Pertama, belajar menahan diri untuk nggak langsung bertindak. Engineer sejati bukan yang paling cepat memperbaiki, tapi yang paling dalam memahami. Setiap kali ada masalah, tanya 3 kali kenapa. Misalnya, kenapa mesin rusak? Karena bearing AOS. Kenapa bearing aus? Karena pelumasan nggak optimal. Kenapa pelumasan nggak optimal? Karena grease point-nya susah dijangkau. Dari situ baru muncul solusi sistemik. Ubah posisi grease point, bukan cuma tambah grease. Sederhana, tapi mindset ini yang bikin perbedaan antara troubleshooter dan problem solver. Kedua, catat dan pelajari pola. Jangan cuma perbaiki, dokumentasikan, karena pola kerusakan itu kayak jejak sejarah yang kasih tahu kelemahan sistem. Kalau kamu tahu polanya, kamu bisa bikin strategi jangka panjang. Kalau enggak, kamu bakal sibuk padamkan api kecil tiap hari. Dan ketiga, libatkan tim. Sistem yang kuat gak dibangun sendirian. Ajak operator, teknisi, dan planner duduk bareng. Tanyain pendapat mereka, dengarkan kendala di lapangan. Karena insight terbaik sering datang dari orang yang tiap hari bersentuhan langsung dengan mesin. Kadang kita pengen kelihatan keren dengan ide besar, tapi lupa mulai dari dasar. Komunikasi, dokumentasi, dan disiplin kecil tiap hari. Padahal dari situlah sistem hebat dibangun. Mesin yang handal lahir dari tim yang sadar pentingnya sistem. Bukan dari individu yang hebat, tapi dari budaya kerja yang konsisten. Seperti kata pepatah Jepang, perbaiki sistemnya, maka manusianya akan tumbuh bersamanya. Dan itu berlaku bukan cuma di pabrik, tapi di hidup juga. Kadang, hidup juga gitu. Kita sering nyalahin hal kecil yang kelihatan rusak, padahal sistem kita sendiri yang kacau. Gak fokus kerja, bukan karena males, tapi karena sistem waktu kita gak jelas. Gak produktif, bukan karena bodoh, tapi karena lingkungan gak mendukung. Jadi, kalau mau memperbaiki hasil, perbaiki sistemnya dulu. Mau jadi engineer yang lebih baik, orang yang lebih baik, bahkan manusia yang lebih tenang, semua dimulai dari satu langkah kecil. Sadar bahwa sistem itu segalanya. Karena pada akhirnya, mesin, manusia, dan organisasi itu sama. Mereka cuma bisa berjalan lancar kalau sistemnya hidup. Dan tugas kita sebagai engineer bukan cuma bikin mesin berputar, tapi menjaga agar sistem itu terus bekerja dengan harmonis. Jadi, lain kali kamu lihat mesin rusak,
Jangan buru-buru ganti part. Coba tanya dulu satu hal sederhana. Benarkah mesin ini yang rusak atau sistemnya yang kita abaikan? Kita engineer masa depan. Dan ini adalah Engineering Gens. Sampai jumpa di video berikutnya.